anak-anak, selamat pagi semuanya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kalian udah siap belum nih buat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Sebelumnya, Ibu mau tanya dulu, siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Sebelumnya, Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Ayo kalian semua mengikuti Ibu ya. Nah, anak-anak, dari lagu Garuda Pancasila tadi, apa kalian tahu tulisan kecil yang ada di bawah Garuda? Nah, di sana itu ada beberapa kata dari Bhinneka Tunggal Ika. Apa kalian tahu apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Nah, Bhinneka Tunggal Ika artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maksudnya, walaupun di Indonesia ini ada berbagai budaya, berbagai adat, dan berbagai suku bangsa, tapi kita semua adalah satu kesatuan yang utuh. Nah, dengan adanya perbedaan ini menjadikan kita lebih kuat lagi karena kita akan menjadi saling melengkapi satu sama lain. Dengan adanya perbedaan, maka kita menjadi lebih termotivasi lagi untuk menjadi lebih baik lagi, dan lagi. Nah, lalu Ibu akan menjelaskan tentang apa itu kerjasama dan apa itu perbedaan. Sebelumnya Ibu ada lagu mengenai kerjasama, mari kita dengarkan bersama-sama. Nah, itu tadi adalah lagu dari kerjasama. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, Ibu harap kalian akan mampu mengidentifikasi dan juga menceritakan kembali bentuk kerjasama dalam keberagaman di lingkungan sekolah. Yang kedua, Ibu harap kalian mampu menunjukkan sikap kerjasama dan saling menghormati, juga mampu membuat kembali rangkaian materi mengenai kerjasama dalam keberagaman. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau tanya nih, siapa yang masih ingat kemarin kita membahas apa? Oh, kalian sudah sedikit lupa. Nah, karena kalian sudah lupa, Ibu ada beberapa pertanyaan pemantik untuk kalian. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang kerjasama? Yang kedua, apa yang kalian ketahui tentang keberagaman? Yang ketiga, apa perbedaan yang kalian miliki dengan teman kalian, dengan teman satu kelas nih? Yang keempat, kenapa kita harus bekerja sama? Dan yang terakhir, kenapa kita harus saling menghormati perbedaan kita dengan orang lain? Nah, sebelumnya Ibu akan membacakan materi tentang bekerja sama dalam keberagaman di lingkungan sekolah. Yang pertama, apa itu kerjasama? Kerjasama adalah ketika kita bekerja sama dengan teman-teman untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam kerjasama, setiap orang saling membantu dan juga mendukung satu sama lain. Dengan kerjasama, kita bisa menyelesaikan tugas kita dengan lebih cepat dan juga lebih baik. Selanjutnya, apa itu keberagaman? Nah, keberagaman itu berarti banyaknya perbedaan yang ada di sekitar kita. Di sekolah, keberagaman bisa berupa perbedaan suku, agama, budaya, dan juga bahasa. Nah, setiap orang itu memiliki cara yang berbeda dalam berpikir, berbicara, dan juga berperilaku. Perbedaan itu bukan hanya yang terlihat saja, namun yang tidak terlihat, seperti cara kita bicara tadi, logat kita. Nah, di Jawa dan juga di Sumatera, tentu saja logat berbicaranya berbeda-beda. Nah, dengan adanya perbedaan ini, bukan berarti kita itu tidak sama. Dengan adanya perbedaan ini, maka kita akan menjadi lebih mengenal satu sama lainnya. Kita menjadi lebih bisa menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita. Nah, apa aja sih faktor-faktor penyebab dari keberagaman itu? Yang pertama, adanya latar belakang budaya. Yang kedua,
adanya perbedaan agama, yang ketiga adalah perbedaan bahasa, dan yang keempat adalah perbedaan suku dan etnis. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang keberagaman latar belakang budaya. Latar belakang budaya adalah cara hidup, tradisi, dan juga kebiasaan yang dimiliki oleh suatu kelompok orang, dan setiap daerah atau suku itu memiliki budaya yang berbeda-beda, yang mencakup ada berbagai hal seperti bahasa, makanan tradisional, pakaian adat, tradisi dan upacara, dan juga seni dan musik. Lalu ada perbedaan agama. Nah, keberagaman agama adalah adanya berbagai macam agama yang dianut oleh orang-orang di sekitar kita. Di Indonesia, kita menemukan banyak agama yang berbeda, dan di setiap agama memiliki cara ibadah dan juga ajaran yang unik. Ada beberapa contoh agama di Indonesia, yaitu ada agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan juga Konghucu. Selanjutnya adalah keberagaman suku dan juga etnis. Nah, keberagaman suku dan etnis adalah adanya banyak kelompok yang berbeda berdasarkan asal daerah, bahasa, dan juga budaya. Di Indonesia terdapat berbagai suku dan etnis yang masing-masing memiliki ciri khasnya sendiri. Contoh suku dan juga etnis di Indonesia adalah suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Minangkabau, suku Dayak, suku Bali, dan masih lain sebagainya. Lalu ada keberagaman bahasa. Keberagaman bahasa adalah adanya banyak bahasa yang digunakan oleh orang-orang di berbagai daerah. Di Indonesia, kita memiliki banyak bahasa daerah yang berbeda-beda. Selain bahasa Indonesia, kita juga memiliki beberapa bahasa resmi. Contoh bahasa-bahasa di Indonesia adalah bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Minangkabau, bahasa Bali, bahasa Bugis, dan masih banyak lagi. Bahkan, walaupun kita sama-sama orang Jawa pun, kita memiliki logat yang berbeda. Kita juga memiliki cara untuk berbicara yang berbeda-beda. Lalu, apa aja sih manfaat bekerja sama dalam keberagaman di lingkungan sekolah? Bekerja sama dalam keberagaman di lingkungan sekolah sangat penting dan juga bermanfaat. Ketika kita bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda suku, agama, dan budaya, kita bisa belajar banyak hal. Misalnya, kita bisa saling berbagi ide, cara berpikir. Selain itu, tugas yang kita kerjakan akan menjadi lebih baik. Lalu kerjasama juga membuat kita lebih akrab dan menciptakan persahabatan yang lebih kuat. Dengan adanya saling menghargai perbedaan, kita bisa menciptakan suasana yang nyaman dan damai di sekolah. Jadi, bekerja sama dalam keberagaman membantu kita tumbuh menjadi orang yang lebih baik dan lebih paham tentang satu sama lain. Lalu, apa saja sih tantangan bekerja sama dalam keberagaman di lingkungan sekolah itu? Bekerja sama dalam keberagaman di lingkungan sekolah memang memiliki banyak sekali tantangan. Salah satu tantangannya adalah perbedaan pendapat. Kadang-kadang, teman kita memiliki cara berpikir atau ide yang berbeda, dan ini bisa membuat kita menjadi sulit untuk bersepakat. Selain itu, ada juga perbedaan bahasa yang bisa membuat kita sulit untuk mengerti apa maksud dari apa yang sudah dibicarakan oleh teman kita. Lalu kita juga mungkin tidak mengerti satu sama lain jika menggunakan istilah yang berbeda. Selain itu, beberapa teman mungkin merasa malu atau ragu untuk bisa berbicara karena perbedaan budaya atau latar belakang. Meski begitu, jika kita mau belajar dan saling menghargai, tantangan-tantangan ini tentunya bisa kita atasi dan juga kita bisa bekerja sama dengan lebih baik lagi. Nah, kesimpulan dari materi sebelumnya adalah kita dapat melihat bahwa keberagaman di lingkungan sekolah, baik dalam hal suku, agama, budaya, dan juga bahasa, membawa lebih banyak manfaat lagi. Bekerja sama dalam keberagaman membantu kita untuk belajar hal baru, membangun persahabatan, dan juga menciptakan suasana yang nyaman. Meskipun ada tantangan seperti perbedaan pendapat, bahasa, dan juga lain sebagainya, kita masih bisa mengatasi hal tersebut dengan saling menghargai dan berkomunikasi dengan baik.
Dengan demikian, keberagaman bukan hanya menjadi satu kekayaan yang harus kita lestarikan, tetapi juga menjadi suatu kesempatan untuk kita bisa tumbuh dan juga berkembang bersama sebagai satu kesatuan yang harmonis. Lalu Ibu ada video mengenai kerjasama dan juga keberagaman. Anak-anak bisa menyimak dan juga nanti Ibu akan mengajak kalian untuk bertanya. Nah, itu tadi adalah video mengenai kerjasama dan juga keberagaman. Lalu, sebenarnya apa sih kerjasama itu? Nah, kerjasama adalah proses di mana individu atau kelompok bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kerjasama, setiap anggota berkontribusi dengan keterampilan dan juga pengetahuan dan sumber daya yang mereka miliki, saling mendukung dan menghargai peran masing-masing. Yang kedua, apa itu keberagaman? Nah, keberagaman adalah kondisi di mana terdapat variasi atau perbedaan dari suatu kelompok, komunitas, atau masyarakat. Perbedaan ini bisa meliputi berbagai aspek seperti aspek budaya, agama, bahasa, gender, ataupun latar belakang sosial. Nah, bagaimana cara kita untuk saling menghargai meski kita berbeda? Yang pertama adalah luangkan waktu untuk mendengarkan pendapat orang lain. Karena yang kita anggap benar belum tentu benar, dan juga yang orang lain kita anggap salah itu belum tentu salah. Yang kedua adalah anggap perbedaan menjadi kekuatan untuk bisa saling menghormati. Yang ketiga, berikan empati dan menghargai perasaan orang lain. Yang keempat adalah cari cara untuk bekerja sama dan juga memanfaatkan keahlian masing-masing dari kalian. Yang kelima adalah jalin persahabatan dengan teman-teman dan juga dari latar belakang yang berbeda untuk memperluas pemahaman dan juga toleransi kalian. Nah, dengan saling menghargai dan membantu satu sama lain, kita dapat menciptakan suasana yang menyenangkan dan juga penuh kebahagiaan di sekolah. Nah, setelah kalian menonton video dan juga melihat poster lagi yang sudah kita tampilkan tadi, siapa yang ingin berbagi pendapat tentang apa yang kalian lihat dari video dan juga poster tadi? Nah, apa yang menarik perhatian kalian? Yang kedua, setelah menonton dan melihat poster tadi, silahkan kalian ajukan pertanyaan tentang apa yang kalian tidak mengerti dan juga kalian ingin ketahui lebih banyak. Yang ketiga, apakah kalian pernah mengalami kerjasama dengan teman-teman yang berbeda dan apa yang kalian pelajari dari pengalaman itu? Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok dengan 5 anggota di setiap kelompoknya. Kalian bisa berhitung 1-5 untuk menentukan kelompoknya. Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD kelompok, Ibu ada LKPD individu. Kalian bisa mengerjakannya secara individu, yaitu dengan kalian membaca cerita, lalu menjawab pertanyaan yang sudah Ibu berikan. Yang kedua ada LKPD kelompok, yaitu kalian akan menempelkan beberapa potongan gambar menjadi satu gambar yang utuh, dan kalian bisa menjawab pertanyaan dari Ibu mengenai apa yang sudah kalian kerjakan sebelumnya. Setelah ini kalian akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Ibu akan mengamati kalian dan apabila kalian tidak mengerti atau kalian ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa langsung menanyakannya kepada Ibu. Setelah ini, Ibu juga ada soal evaluasi dan juga refleksi nih. Ini ada 2 emoticon. Ini adalah emoticon tersenyum dan ini adalah emoticon sedih nih. Kalau kalian tersenyum berarti kalian merasa puas dan juga kalian merasa bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Tapi kalau kalian memilih emot sedih berarti kalian belum bisa dan bukan belum bisa, kalian masih kurang paham atas apa yang Ibu berikan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.